Pokoke mbae matur suwun. Iki supaya ya gak dibongkar-bongkar meneh-meneh iku dadi anak putu, putune dadi nang anak-anakan maneh, putune maneh sampai selamanya iki, sehingga iki menjadi majelis Balai Wedar yang mana untuk tuntunan bagi umat semuanya supaya mengalir doa-doa, amalan perbuatan yang baik majelis Balai Wedar niki sampun winjing-winjing saged ketrempesan juga sak anak putu bojone keluarga sak turun sampean. Tinggal tinggali ya luar biasa kabeh. Sila luar biasa, Pak Di luar biasa. Jadi kabeh iki tidak seperti biasanya. Ada dorongan motivasi spiritual yang mana mendorong hatinya ini yang lebih baik dan menuju kesempurnaan. Kita manusia yang lemah juga tidak mau untuk untuk menjadi yang sempurna. Karena kita ya sudah dinas Allah itu ya yang dhaif. Kesempurnaan hanya milik Allah. Kalau kita ini bersama Allah, maka kesempurnaan kita ini bersamanya. Kemarin besok sudah pitulasan, saiki malam tirakatan, malam pitulas, malam kawelasan. Jika pitu itu ya kita ini menuju ke sesuatu yang satu tunggal itu yang kita tuju. Artinya satu tujuan. Pitulungan artinya istighosah. Istighosah itu pitulungan. Ini banyak falsafah pitulas niku. Udhilat min fi jaufi ibni Adam. Mati itu kayak gini. Rene salak sing dibundeli ngono. Kemudian telepon ono ngene. Fi jaufi ibni Adam. Artinya itu diwetengi. Wetengi Nabi Adam. Ya Adam ya kula kali sampean ini. Ya Muhammad ismasih. Hai Muhammad kon iki urip-urip. Tapi fa innaka mayyitun. Kowe iki bakal dadi kalone mayit. Fakbib man sita. Apa sing kok karep nang ngene dunya nang ngene bumi iki. Sakarep-karepmu. Tapi mufarikuhu. Awakmu nek iku mang nglakoni apik ya dibales apik, elek dibales elek Masya Allah. Karena ayo kita belajar untuk menuju kebaikan. Sebagai manusia guyon-guyon bukan masalah. Kita bukan malaikat. Tapi terus masuk dunia terus semua kayak guyon-guyonan pekerjaan terus. Hanya dunianya ini yang kita buat sandiwara, tapi kita menjadi aktor yang temenan. Kita menjadi aktor-aktor yang sesungguhnya. Kalau kita saat ini dijadikan aktor untuk menjadi seorang yang saat ini pengamal jariah. Sekarang ini amal jariah. Idza mata banu Adam ing kota amalu ila salah. Iki termasuk jariah sampean iki ing salah sijine salasa.
niku menjatuhkan satu keringat, dua keringat, atau satu keringat pun dijatuhkan bercampur baur ambek lolo ambek semen nemplek nang ngene boto iku. Iki akan menjadikan telaga kausar panjenengan semua. Iki sing nggarai kuburan sampean sing iku mang wal qabaru dzulmatun dadi padang. Lampune kuburan sing penting sing peteng nggih niki sing nggarai pemadangi. Tergantung keniatan innamal a'malu binniyati panjenengan. Ora tak kek dhuwit, gak tak kek dhuwit, aja direken. Iku rezeki minallah. Tapi atine gak boleh sedikit pun mempunyai aku tak nyambut gawe tak akas-akasne aku cek dikai diparingi mbae ngene. Ojo sampe ngono. Nek mbae iki mang ojo sampe dicabut lomane atiku marang wong liya. Iki iku biasa, biasa. Justru aku nek nyetel mentale menguji mental seorang siapapun itu memang harus seperti itu. Tapi sampai seberapa seseorang itu yang mentalnya betul-betul itu merah delima sing tenanan, apa dah merah delima yang palsu. Karena mencari santri itu kayak gini, mencari gagak putih. Mencari santri yang sejati itu ibarat mencari kuda yang ada tanduknya. Bahkan mencari santri yang soleh solihah sejati yang manjing dengan hati ibarat sulitnya ibarat mencari merah delima. Karena merah delima itu mengandung love yang sejati, yang masuk ke delimaannya, yang dilimanya hati. Itu filosofis, itu filsafat. Maka setiap kita ini akan menuju yaitu sebuah kematian. Matilah engkau dalam keadaan masih bernafas. Jangan sampai tidak bernafas. Jangan sampai jeda. Kalau kita mati dalam keadaan tidak bernafas, naudzubillah min dzalik. Nafasnya dengan mati ini dalam keadaan mikirno dalam keadaan majelis yang suci. Mati. Nafas sampai ini sampai gowo sampai tumakan dengan alam baka. Ini dipadosi kan gini mriki. Nenek terus dunyane dikek guyon-guyon terus guyon. Guyon iku mek ngene lho. Saiki nyambut gawe engko oleh kaya dikene bojone. Menentek golek maneh terus ngono wae. Wae sembayang, wae poso-poso. Iku neraka. Wis wajibe kon tak uripno kono iku nyembah aku. Gusti Allah ngomong. Lah terus marono, amalmu ndi? Eh? Ngono. Wis wajibe nek kene mangan iku mesti golek sego, mosok golek telo. Wong biasa ya mangan sego. Lah terus gak ada iwake, gak ada duduhe, bumbune, brambange, traseke. Sing penting iku mang ya iwake. Tapi sego kudu ana mbok didik. Salat iku namung kewajiban. Tapi berkah marwahnya kita ini sesungguhnya roh cinta kita ini adalah jadi suatu perbuatan amalan akhlakul karimah yaitu jalan mukorobah. Mukorobah itu jalan yang mana untuk kepentingan agama. Itu mukorobah. Dan murokobah ini dalam pengawasannya Allah.
dalam settingannya Allah. Ana muqarabah, ana muraqabah. Kalau muqarabah dan muraqabah ini kita jalankan dan kita paham betul bahwasanya Allah ini ndeleng kita, inilah kita ini bisa awas namanya muhasabah. Nah, wis tak muga kula kalih sampeyan iki menjadi muhasabah-muhasabah. Nggih panggung orkes saya megawe ngono. Mosok rek nggih panggung ngaji majelis mari ngono kalah mbek orkes. Ngono kudu ana atine. Bintik-bintik hati yang penuh love itu bisa terlihat dengan keikhlasan pada saat-saat kita ini betul-betul melakukan jalan mukoroba itu. Kalau kita ini menganggap bahwasanya dunia ini adalah fata morgana, dunia adalah kemujuan, dunia adalah tipuan, dunia adalah mong drama. Wamal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Al hadis al qamakal. Ya ora apa-apa, memang seperti itu memang. Tapi kula kalih panjenengan diperankan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sang sutradara, sang maha sutradara ini berperanlah yang indah. Didadakno wong miskin, sampai Gusti Allah nek nggone panggung sandiwara kono. Dadae terus mari ngono kok gawe berlian, gawe macake macak koyo raja. Ya gak pantes didelok iki wong miskin kok. Bahkan kok raja gak pantes. Jadilah raja, jadilah orang miskin yang merajai akhlak. Didadakno jeragan misale ngono, kok dadi pura-pura dadi wong miskin, ya aja, gak cocok. Jadikanlah peran kamu ini yang sesungguhnya agar penonton melihat ini betul-betul ini menjadi dramatisir, menjadi yang sempurna. Ya bagaimana itu? Ya wis niki didadekno kula niki diadadekno ambek sampean ngene iki didadekno hamba-hambane Allah yang mana pada saat iki gawe panggung. Iya apa carane iki kok wong sing lungguh iki kok nang nggono kene gak jeblok rek tak saponane, tak pele. Kan kudune ngono. Kok gak terus iki sing tak nggone iki tak rijikane rek bapak, nggone wong liyan-liyane iku mau rusuh ya bapak cek disaponi dhewe. Masa ono ngono. Ini berarti kita tidak memerankan peran yang indah sebagai pemeran-pemeran sejati. Didadekno nang kantor cleaning service, mergane dheweke iku mang SMA. Wah, aku didadekno padahal bayarannya ya padha, malah lebih banyak kalau dia itu memang satu. Kita kan satu pabrik, kita ini satu Adam, padha-padha jragane. Antara pabrik Badati Setap, Badati iku mah sejatinya ini satu, yaitu direktur. Iku kudu dipahami. Sehingga mboten welehan. Kono ini kok iku bagianmu iki ngono gak iki. Kita saling gotong royong, inilah kita menciptakan sesuatu kebijakan yang menuju keadilan Sang Maha Kuasa.
Makanya sing tak delok beberapa hari ini dalam proses ini suatu keindahan. Proses itu nikmat. Ingat ya. Kita dalam loading itu nikmat. Kenikmatan memuncak, kemesraan itu memuncak. Dikala kita pada saat kita ini, pada waktu makan, pada waktu kita ini ada event. Pas pitulasan, padha lungguh kabeh, sampean seneng delok panggunge. Wong delok ngene iki ya melok seneng. Cek seneng rek, padha seneng iku. Jangan memandang saya. Aku meneh mben mati rek. Mosok aku nggo panggung iki ora. Iki panggungmu dhewe, panggungmu anumu dhewe semanggi. Walaupun kamu tinggal, kamu nantinya ini tetap iki adalah ada rohmu yang sudah netes ada di sini. Pikirkan itu. Jadi kita ini menjadi peranan yang indah. Karena kita diperankan oleh sang pemeran, sang maha sang maha peranan, sang maha pemeran atau sang sutradara. Produksi direkturnya adalah hati-hati sampean yang indah. Yang bisa mencetak, memproduksi direktur, mempidi artinya itu. Mempidi itu aku tuh ngene rek, aku tak ngene. Siapa itu sang production director itu? Itu adalah sang guru mursyid. Ngene rek, ngene nganut, ngene nganut. Jadinya indah. Jadinya indah. Nganut lah. Wali. Tak kayak turu rek. Letang-letang. Ya ini murni. Pure. Betul-betul kita ini. Ayo rek. Gawe jalan nang akhirat. Sing kanggo iki permatane dunia. Ke permata akhirat yang kita ini letakkan di dunia ini. Menjadi kelanggengan untuk meraih bunga-bunga cinta di dunia ini yang menuju ke akhirat. Bang enak bungane ya. Kalau niku ndekek nang gone kene iki termasuk invest. Syariah itu invest. Meneh-meneh kamu bunga-bunganya itu selalu kamu ambil di sana. Dungane wong ngaji siji gumregah sampai sinare cahayane iki melingkupi dunia. Apalagi wong ora ngaji. Dan iki mau 10. Berapa besarnya cahaya kita bersama Nurullah, Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi nanti ada orang 1000-an. Pasti, pasti. Idza mata banu adam ini kata Allah ila salas. Takut cari ilmu yang manfaat, anak yang soleh. Jadilah seperti jam gandul itu. Diam, nggak pernah kamu puji. Jikalau kita ini diingatkan, iki jam rolas, iki jam siji. Alhamdulillah jam, kok jodoh aku jam siji aja. Jam piro iki toleng ini jam siji. Toleng ini jam loro. Bahkan kamu kadang-kadang itu kalau tidak melihat diberikan bunyi-bunyian. Oh jam songo. Tidak pernah dia mengeluh. Masalah kula kali sampean ngeten iki wae. Amalan didik akeh ngono iku njaluk didelok, njaluk diwasno, ya njaluk dianu. Tapi alhamdulillah ya pada saat-saat ini al-haq ini aku ngomong saya merasakan kecintaan panjenengan terhadap majelis dan kali ngewasno kula, yo ngewasno pangeran.
luar biasa. Seperti ada bimbingan hati menuju ke spiritual, menuju kedalaman roh sampean menuju ke selaksa ars untuk timbangannya sampai nanti itu yang memberatkan kebaikan panjenengan, dan terlepaslah dosa-dosa kita ini semua. Karena mati ya wis mesti, suki guru mesti, guru mesti. Tak suki-suki uang menungso mana-mana ya wis akan mengalami kemunduran, bukan kegagahan, malah kemunduran. Berjak penuh sing paring umur sing panjang, dikai kerentaan, melaku sak melaku wis rada ya gaya. Tadi Yos sadar bahwasanya kita ini akan mengalami kemunduran, dengan akan mengalami yaitu ngincipi mati. Insya Allah hati ini kalau termotivasi secara spiritual, secara kebatinan, secara religius yang mendarah menjiwa ke dalam batin ini, insya Allah jiwa kita ini pasti diparingi Insya Allah itu lebih sehat, karena pikiran sehat, tidak mengenal Allah, ngelembur sampai kita esok turu dulu tangi mana sampai delok dhewe ati awak sampean dhewe endi krasa ngreges ngrasa mboten enten atine karena positif. Wah iki kok ngene rak katene mrene durung mari tak tinggali bapak itu udah nambah anak liyane gitu kan, umpama nek ngono greges malah greges. Ini saya bicara yang sebenarnya, bukan sampean jae terus mari ngono anu terus maksa maksa jiwanya dengan membawa kata-kata seperti ini. Enggak, tidak. Ini rumus. Zaman anak-anak sehat, kemarin di bojone nelpon, wah iki anu, Mang sehat. Mulai lah kita lemes. Rasa-rasan. Murid tak wis mulai rasa-rasan. Gak sehat. Itu contoh. Pak, alhamdulillah. Awal gak sehat pertama. Ditelepon bojone oleh dia. Iya tadi. Gak sehat beruang tadi sehat. Mengenai kesehatan zaman ini dimotivasi secara spiritual, secara moral, secara mental yang pada malam hari ini. Seperti ini kita berbicara. Nek mbae terus mari ngomong secara kiai, secara formalitas. Sampe ning kok sungkan sampe aku. Aku bukan orangnya seperti itu. Sebagai rumus karena nek ngaji nek ngene pondok tok metu bejudul ngene ngono. Iso jadi santri murahan. Santri wibawan. Kula niki santri aja sampe golek wibawa. Kula niki matosi roh seduluran kang suci sampai langgeng digonane akhirat. Insya Allah jadi jalan kita untuk menuju akhirat yang sempurna. Jadi gendong sama Gusti Allah. Terus warga mbak neraka itu anggap ora ono. Sing ono mung Allah. Gusti Allah itu geni. Gusti Allah. Mereka pengen Gusti Allah itu ya geni.
Insya Allah itu cahaya. Insya Allah itu murka. Insya Allah ghadab. Insya Allah jamal. Insya Allah itu jalal. Insya Allah itu ya latif. Insya Allah itu ya qayyum. Insya Allah maha segala-galanya. Insya Allah itu geni. Dan siapa yang melewatinya akan pasti terbakar. Insya Allah adalah cahaya. Dan siapa yang akan merasuk ke dalam sukma, mencintai Allah Subhanahu wa taala, kelawan jalan mukorobah yang dijadikan oleh manusia-manusia, umat-umat manusia yang ikhlas, hamba-hamba manusia yang betul-betul sejati. Allah akan menyinarinya dengan cahaya hatinya yang begitu sempurna dan lembut. Hatinya padang, omongannya padang. Terus kayak gampang rezeki ini. Rezeki gampang nek sampean niku bersanding senden dengan Allah. Gusti Allah itu ngiwu-ngiwu sampean perkara rezeki sampean yang sampean iwu nek diajak nanggone kebenaran. Nah, Bakri segi juga matur suwun sangat kita luar biasa juga. Karena itu jalan menuju kebenaran adalah al-haq, selain kebenaran adalah kesesatan. Sehingga manusia-manusia sampai sadari dirasakan dengan buatin sing paling dalam. Menuju kebenaran itu wajib kita ini disasarno Gusti Allah dhisik. Disasarno Gusti Allah. Dalam keadaan kesasar kita sadar bahwasanya ini adalah jalan yang kesasar. Karena kesasar itu adalah sesungguhnya menuju kesempurnaan itu. Menuju kesempurnaan bukan kita menuju ingin menjadi sempurna, menuju kepada kesempurnaan yaitu Allah SWT. Sampai gak dikei utang sing akeh, sampean kok dikei lali sampai majelis. Tapi begitu itu memang dikei utang dengan jalan suatu permainan dunia, sehingga ini kita ini dalam keadaan terjepit. Hati sampean yang dulu ada nur, ala nur dalam hati sampean ini, sing peteng iki golek kelip-kelip padang, dan padangnya akan menjadikan ala nur, yaitu menjadi bukan gelap tapi lebih padang lagi di atasnya nur, cahaya di atas cahaya. Apa artinya itu? Terus gak usah utang, gak bisa ngereken utang, dipikir sampai berjalan, tapi di jalannya itu jalan yang baik, maka ala nur, maka utangi hilang ditambah padang. Wis aku wis jalan pokok terus kadang peteng utangnya aja. Ngaji kapan-kapan nenek awak dhewe wis nyaur utang. Gurung nyaur utang dikei kematian. Naudzubillah min dzalik. Selamanya tidak akan pernah masuk surga. Walaupun setitik pun sama nih bisa biji sawi pernah melakukan kebaikan ditutup oleh Allah sekalian juga karena tidak bisa bayar utang. Tapi lain daripada kita punya utang, wis dinas sampai Gusti Allah kayak jalan sing koyo ngono, sehingga jenengan ini berjalan dengan melalui lorong waktu di atas perhutangan sama ini,
tapi menuju kebaikan. Masih sama dewi utang, dilunasi sama Gusti Allah, dilepas sama Gusti Allah. Walaupun tidak dibayar. Tapi kita ini masih menuju kepada kebaikan. Insya Allah, Allah akan mengampuni. Daripada kita ini terlepas daripada itu. Kapan-kapan nek wis aku sugih, aku tak ngaji, aku tak ibadah, aku tak ngurusi utang ini tambah peteng. Tambah peteng. Nek gak percaya lakukan. Wis dikai contoh sing mateni wong 99. Hanya satu saja ini, kenyataan untuk kebaikan. Belum sampai melakukan kebaikan. Tapi dalam perjalanan dia itu mengalami kematian, maka malaikat hafadah yang akan mengangkat kamu menjadi surgamu. Maka sejelek-jelek manusia ini adalah yang putus harapan, yang tidak pernah terampuni oleh Allah SWT. Putus harapan. Mari zina mateni wong. Iki masih diampuni oleh Allah. Tapi satu yang tidak pernah diampuni Allah, putus harapan. Dosanya namanya dosa rijsun, dosa yang amat besar, di atasnya kebesarannya dunia ini dan besarnya dunia ini, di atas segala-galanya. Artinya apa? Tidak akan pernah terampuni, masuk ke jahanam khalidina fi abad. Ikhlas itu abror. Artinya itu sudah tidak pernah kata ikhlas ketika kita ini sedang pernah dalam perjalanan itu. Itu abror. Lu bagaimana itu? Ibarat sampean ini gimana? Sama ibarat sampean ngelungguh pas lungguh ini gimana? Atau pas merene gimana? Sampean sehingga ini lupa dengan apa yang sampean damel. Masuk pas lungguh ini iki sampean ngomong, "Oh iya aku sempakan. Oh iya aku kemang sarungan. Iya aku kemang celonoan, aku lambenan." Sampean lupa saat itu. Terus sampai sampean ngomong ini iki pas lungguh ini iki sampean ati sampean, aku iki wis kelambenan. Aku iki wis katokan. Ini namanya berar. Lain daripada aku ikhlas kok menjalankan seperti ini dalam keadaan sampean pada waktu melakukan suatu kebaikan. Pas sedekah, aku lu sapi, aku ikhlas. Jangan. Itu ngaji nang syariat itu. Sama nek ngaji nang ngene-ngene, ngaji di tasawuf, jangan pernah mengatakan pada saat sampean beribadah ada kata ikhlas. Pas ngene aku ngene, wah gumang pemane aku mang kelambenan iki katokku iki mang sempake warnane iki merek iki sampean gak konsentrasi nang ngene. Syariatnya kita beramalah kamu ikhlas, tapi di tasawuf curigai nafsu tatkala engkau melakukan ibadah, melakukan suatu keikhlasan. Apakah kamu saat ini ikhlas pribadi atau pada orang lain, ada tendensi lain, atau pada saat ini kamu ini ikhlas karena kamu mendapatkan surga atau takut neraka. Paling bahayanya di situ itu. Paling bahaya, yang paling berbahaya tatkala kita ini kamu sudah melakukan suatu jalan mukoroba, kamu menganggap ini adalah aku sudah melakukan suatu ibadah. Paling digedingi Gusti Allah. Katakanlah Allah sedang memerintah menjadi peran saat ini, aku dilakukan seperti ini.
maka aku lakukan dengan suatu yang indah. Tak api-api ini oleh gawe. Hingga anak main cerita titik, kalau uang belas, wah ini kak enak kurang api rek. Wah luar biasa, luar biasa. Sehingga murokobahnya sampean sendiri ada di dalam gua hati sampean, namanya gua Hira. Hira itu artinya Allah, gua nih Allah. Sejatinya gua Hira itu di dalam kamu itu di dalam sesuatu yang tidak tahu orang lain. Tapi hati sampean ini menuju kepada atau vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya gua Hira. Karena Hira itu artinya ku. Kunya itu ku Allah, ku besar, kunya Allah. Gua Hira adalah gua yang mana kamu uzilah pada diri kamu sendiri tanpa orang lain, hanya kamu vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya kesamaan horizontal yaitu hablum minan nas, mengerjakan sesuatu yang ada di dunia ini singkaton, tapi hati sampean sesungguhnya ini adalah mencintai Allah. Aku paham, gak paham ini. Ono garis melintang, ada jalan garis yang mana itu fokus kepada Allah. Vertikal, horizontal. Hablum minan nas, hablum minallah. Tahun mrene iki mang karena mencintai aku. Sesungguhnya hamba itu ditarik Gusti Allah karena sampean itu hablum minallah. Tanpa ada embel-embel hablum minallah, sama tidak bisa hablum minan nas, mencintai sesuatu yang sama pekerjakan. Ini tingkat tinggian. Jadi pada zaman melakukan kebaikan dimanapun kau berada, jangan memandang sekitarnya atau yang kau kerjakan itu, tapi pandanglah sesungguhnya itu wajibullah. Pandang bahwa dengan ini sejatinya mencintai Allah. Dan mencintai sama pandang hablum minan nas itu, sampean mencintai manusia jadinya. Pak, oke ini anggone iki ae ngene ae. Ngene ae. Melakukan pekerjaan anggone orang lain misalnya. Gawe omah, gawe apa. Deloke tidak memandang Allah, tapi memandang omah sampai dikerjakan itu. Bapak enceng bandak gak ngerti ae. Sepenting nggo dina iku aku bayaran beres. Maka terhapuslah innamal a'malu binniyat sampean sing nafakoi bojo sampean dan keluarga iki hilang. Tapi sampean ada pertanggungjawaban sesuatu yang mana iki mangus koyok dini iki mang sampean iki koyok diwasna Gusti Allah, maka menjadikan baik bagi kamu, bagi Allah. Sing duwe omah seneng. Itu hablum minan nas, hablum minallah akan menjadi sejajar atau sinergi atau frekuensi ke dalam alam kebatinan panjenengan. Ya, jadilah yang namanya paningal batin sampean iki yang sesungguhnya karena basiratul ruh sampean itu murub memancarkan cahayanya Allah. Dan insyaallah mudahan nggih enjing dipun paringi insyaallah lancar sedaya. Ngaji pitulasan iki yes. Kita itu balik kewelasane pitulangane Allah artinya. Artinya istighosah niku pertolongan. Paling simbolis yaitu angka 7.
sijine sing dituju namung Allah. Diwalik nggih pinuju ing siji tetep bolak-balik sami mawon. Eling-eling insyaallah sedikit menjadikan obat perindu tausiah pada malam hari ini. Semoga menjadikan berkah sedayane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sun nggih Mas Rudi. Wape wis maris. Alhamdulillah. Luar biasa. Sun badhe nggih. Alhamdulillah. Sun luar biasa. Pun badhe niku ditutupaken niku nih.